Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, halo anak-anak kelas 6. Untuk hari ini kita akan belajar tentang myth and legend. Nah, yang harus dipersiapkan adalah LKS kalian, LKS kalian yang baru. Nah, di sini kamu bisa membuka halaman 7. Ada summary ini ya, ringkasan materi tentang myth and legend yang akan kita pelajari. Nomor 1, legend is society stories. Legenda itu adalah cerita rakyat that popularly spreading as if it was a real story as a history. Yang populer dikenal sebagai cerita nyata sebagai sejarah. It usually gives something to prove the truth of the story. Itu biasanya ada bukti untuk mendukung kebenaran cerita. Nah, itu adalah legend, legenda. Kind of legends such as contohnya seperti cerita baru Kliting, itu Roro Pening, Roro Jonggrang, Prambanan Temple ya, Candi Prambanan, lalu ada Tangkuryang, Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu, lalu ada Prince Kidang Garungan, Pangeran Kidang Garungan. Nah, itu ya, itu contoh-contoh legenda. Nah, contoh-contoh legenda sama myth itu nanti sering keluar di tes ya, nah. Jadi harus dihafalkan. Contoh soalnya seperti ini. Baru Kelinting itu termasuk legenda apa mitos gitu. Nah, sekarang yang nomor 3. Myth is society stories that popularly spreading about belief of angels or something mystic. Jadi kalau mitos, myth itu ya, itu adalah cerita rakyat yang dikenal menceritakan tentang malaikat atau kepercayaan atau sesuatu yang mistis gitu ya. It just stays in imagination of society without any proof. Biasanya itu hanya merupakan imajinasi dalam masyarakat tanpa ada bukti. 4. Kind of myths are such as Kolorahu. Nah, ini contohnya myth Kolorahu. Ada Nawang Wulan, ada Nyi Roro Kidul, ada juga Nyi Blorong. Nah, itu yang perlu kalian pahami pada bab ini adalah pengertian legenda, legend, dan mitos, myth. Nah, itu sama contoh-contohnya itu penting ya. Nah, sedangkan untuk nomor 5 itu dibahasnya sambil jalan aja, karena ini perlu penjelasan lebih lanjut. Oke, Bu Ika lanjut ke halaman 7 yang evaluation test number 1. Nah, ini diartikan Bu Ika, kamu disuruh menghilang yang benar ya. The society stories that give a proof of truth the story as if it was a story is. Jadi cerita rakyat yang memberikan bukti kebenaran cerita sebagai sejarah itu disebut A. Legend, legenda, legend and myth, legenda dan mitos, myth, mitos, history, sejarah. Nah, yang disilang yang mana? Sekarang nomor 2, perhatikan teks di atasnya. One time on a trip in the jungle, pada suatu perjalanan ke dalam hutan, accidentally she passed through a magical gate that brought her into the kingdom of the genie belonging to the Queen of the South Sea. Jadi tiba-tiba dia
melalui pintu ajaib, gerbang ajaib yang membawanya ke kerajaan jin belonging to miliknya Ratu Laut Selatan. Nah, ini merupakan potongan cerita ya. Queen Nyi Roro Kidul namanya satunya tadi Queen Nyi Roro Kidul, Ratu Roro Kidul. Then Nimas Dewi Anggatri was captured by the royal soldiers and brought her before the queen. Kemudian Nimas Dewi Anggatri ditangkap oleh pasukan kerajaan dan membawanya ke hadapan ratu. By hearing the story of her life, dengan mendengarkan cerita hidupnya, Nyi Roro Kidul felt pity. Nyi Roro Kidul merasa kasihan. Queen Nyi Roro Kidul then raised Nimas Dewi Anggatri to be her daughter and bestowed on her the magic snake power to be a snake still. Jadi kemudian karena Nyi Roro Kidulnya tadi merasa kasihan, lalu si Nimas Dewi Anggatri tadi diangkat menjadi anaknya dan diberi kekuatan ular ya, untuk menjadi snake still, itu siluman ular. Nah, itu adalah potongan cerita. Lanjut ke nomor 2, the paragraph is a part of blah blah story. Nah, cerita di atas tadi adalah bagian dari cerita apa? A. Batari Sri, B. Malin Kundang, Nyi Blorong, atau Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, silahkan dibilang. Nomor 3, Jenny means Jenny itu artinya apa bahasa Indonesianya? Dewi, Jin, Tuan, atau prajurit. Number 4, who is Nyimas Dewi Anggatri? Siapakah Nyimas Dewi Anggatri? Tadi siapa? Nyi Roro Kidul, Queen of South Sea, Ratu Pantai Selatan, Jenny, apakah dia jin, atau a snake still, apakah dia siluman ular. Number 5, nomor 5. These are figures of Nyi Blorong story, except di bawah ini adalah tokoh dari cerita Nyi Blorong, kecuali Nimas Dewi Anggatri, Ratu Galuh, Roro Jonggrang, Prabu Jaya Cakra. Di sini manakah yang tidak termasuk dalam cerita Nyi Blorong? Kamu harus cari cerita Nyi Blorong dulu ya, di halaman depan atau lewat browsing di Google tokoh-tokohnya. Ini yang bukan tokoh dalam Nyi Blorong, berarti disilang nomor 5 ya. Number 6, Bandung Bondowoso is a figure of blah 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 story. Bandung Bondowoso itu adalah tokoh dari cerita yang berjudul apa? Nah, Sangkuriang, Sepikulmon, Gunung Sepikul, Malin Kundang, atau Rahu. Nah, yang mana itu? Kalau umpamanya nggak ada jawabannya gimana? Kalau umpamanya nggak ada jawabannya, berarti ditulis di titik-titiknya ini ya. Jadi kamu itu benar-benar tahu. Kalau umpamanya ada soal yang salah, kok nggak ada jawabannya, buah. Itu ditulis di titik-titiknya sini yang benar ya jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 7 dan 8. Dengarkan cerita dari Bu Ika. Raden Aji Soko became a king of Medang Kamulan Kingdom with Tito Prabu Aji Soko and reigned over it wisely. Raden Aji Soko menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan dengan namanya Prabu Aji Soko dan memerintah dengan wisely, bijaksana. For completing his heirloom, he asked his guardian Dora to take his grace from other his guardian Sembada ya. Jadi untuk melengkapi wasiatnya itu ya. Heirloom, he asked his guardian, dia menyuruh ya penjaganya yang bernama Dora untuk mengambil keris
dari penjaga yang lain yang bernama Sembada with the hard order, dengan apa ya, permintaan, dengan apa ya, apa ya, order atau permintaan. Do not turn back to me except you bring my ancient grace. Jadi tadi si Abisaka itu bilang sama si Dora, jangan kembali kecuali kamu membawa keris kunoku. Nah, Dora takut ya, dia harus mengambil keris dari Sembada. Dan Dora soon left for Kendang Mountain Range. Kemudian Dora segera pergi meninggalkan Kendeng Mountain, Gunung Kendeng ya. Nah, itu juga potongan cerita. Lalu nomor 7, Prabu Asisaka jadi Prabu Asisaka itu punya berapa pengawal yang disebutkan di potongan teks tadi, potongan cerita tadi. 1, 2, 3, atau 4. Nah, disilang ya nak. Number 8, nomor 8, Dora left for Kendeng. Nah, Dora meninggalkan Kendeng means, nah ini kamu disuruh mencari sinonim dari left ya. Dora went away from Kendang. Dora pergi dari Kendeng. Dora stayed at Kendeng. Dora tinggal di Kendeng. Dora waited in Kendeng. Dora menunggu di Kendeng. Kendeng. Yang D, Dora went to Kendeng. Dora pergi ke Kendeng. Nah, yang manakah yang benar? Disilang. Selanjutnya ada nomor 9 ya. Nomor 9 itu harus diisi. Coba didengarkan ceritanya Tika. Genies were afraid with the rising sun. Jin, para jin yang takut akan sinar matahari. So, the genies that helped Bandung Bondowoso, jadi jin-jin yang membantu Bandung Bondowoso immediately ran back to their nest. Lalu dia kembali ke persembunyiannya, kembali ke rumahnya. And for leaving their task, dan meninggalkan tugas yang diberikan Bandung Bondowoso. Incidentally, kebetulan the two stones, dua batu, were brought on shoulder left side by one of genies. Jadi dua batu yang dibawa di pundak kanan kiri oleh salah satu jin yang disuruh membantu Bandung Bondowoso tadi, itu from Pacitan, dari Pacitan, had just arrived in Gentan Village, Bulu Subdistrict, Sukoharjo Regency, and the genie dropped the stone. Jadi salah satu batunya tadi dari Pacitan yang datang dari Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, and the genies dropped the stones. Dan para jin itu meletakkan kedua batunya itu. Nah, ini juga potongan cerita. Jadi nanti waktu ujian itu banyak soal tentang myth and legend yang berupa potongan cerita seperti ini ya nak. Jadi harus tahu cerita apa itu ya. This nomor 9, this text is a part of legend. Cerita dari potongan cerita tadi itu merupakan cerita yang berjudul apa, ditulis. Dan rom 3 nomor 10, notice the picture and write the title of story. Jadi kamu harus lihat gambarnya. Oh, yang A ini ada anak mengejar ayam. Itu kira-kira sama kayak judul cerita apa? Tentu saja dalam bahasa Inggris ya. Ya. Kalau ceritanya judulnya apa? Yang B, oh ada apa itu? Ada ratu, ada air. Cerita apa itu? Ditulis di sini. Lalu yang C itu ada 7 bidadari sedang mandi. Nah, itu cerita rakyat yang berjudul apa? Nah, seperti itu. Tugas kelas 6 adalah menjawab pertanyaan di LKS
1 sampai 10 ya nak, tadi dari awal sampai akhir bisa mendengarkan Bu Ika. Apabila belum jelas bisa WA Bu Ika untuk tanya. Eh, itu tugasnya kelas 6, semoga dikerjakan karena banyak juga yang belum mengumpulkan tugas ya kelas 6. Eh, boleh minta bantuan ayah, ibu atau kakak atau tetangga, boleh. Eh, jangan lupa secepatnya dikirim ke Bu Ika. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.